Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut IPAR dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP pada Bab 4 Pasal 7 Ayat 1, yaitu tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 11%. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai 12% paling lambat 1 Januari 2025. Perubahan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Mengapa tarif PPN mengalami kenaikan? Dikutip dari laman Kemenkeu, kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Selain itu, kenaikan tarif PPN juga bertujuan untuk memperkuat fondasi pajak pada perekonomian negara. Apa saja yang mempengaruhi PPN? Selain jumlah PKP, yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPNBM adalah indikator-indikator ekonomi makro, PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga, serta jumlah penduduk sangat mungkin memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPNBM. Karakteristik PPN. 1. Merupakan pajak tidak langsung. Kedua, merupakan pungutan yang sifatnya objektif. Yang ketiga, multi-stage tax. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Yang keempat, dihitung dengan metode indirect subtraction. Yang kelima, merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal. Yang keenam, bersifat netral. Yang ketujuh, tidak menimbulkan pajak berganda. Objek PPN yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Mengapa ada barang yang dibebaskan PPN? PPN dibebaskan umumnya diberikan untuk penyerahan BKP yang sifatnya strategis atau tertentu, atau penyerahan yang diberikan kepada perwakilan negara asing atau badan internasional. Barang dan jasa yang bebas PPN berikut ini ada sejumlah barang dan jasa yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Di antaranya barang kebutuhan pokok berupa beras, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang, dan biaya beban tetap. Listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 watt ampere.
Mengapa PPN dikatakan netral dalam persaingan usaha? Yaitu dikarenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada dasarnya dikenakan atas barang dan jasa tanpa memperhatikan kemampuan pembayaran pajaknya. Yang kedua, PPN adalah jenis pajak yang ditujukan kepada konsumen akhir, tetapi pengusaha diminta untuk memungut pajaknya. Dengan demikian, PPN bersifat pajak tidak langsung. Untuk itu, para pengusaha ini harus memiliki mekanisme pajak keluar pajak masukan atau PKPM. Artinya pengusahanya hanya membayar selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Inilah yang disebut netralitas PPN. Lalu bagaimana sih cara untuk menghitung PPN? Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 11% dikali DPP. Contohnya kasus PT Kindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang sama dengan 11% dikali 50 juta, yaitu hasilnya 5.500.000. Jadi PPN-nya adalah 5.500.000. Menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Kindai dari PT ABC.